slide berikutnya Ya. ya. Oke, batasan masalah. Jadi kita dalam membahas dalam permasalahan ini adalah di bidang sumber daya manusia mengenai pengaruh pengembangan karir ya dan variabelnya yaitu perencanaan karir dan manajemen. Selanjutnya untuk rumusan masalah ya kita mengidentifikasi dan melakukan analisis terhadap dampak gabungan ya dari variabel-variabel dalam pengembangan karir ya yang melibatkan perencanaan karir dan manajemen karir terhadap komitmen ya karyawan secara keseluruhan. Selanjutnya mengungkapkan dan menganalisis ya dampak parsial dari variabel-variabel dalam pengembangan karir, dan yang terakhir adalah untuk mengevaluasi dan mengkaji ya dampak dominan dari variabel pengembangan karir tersebut terutama ya di manajemen karir terhadap komitmen ya karyawan di PT XYZ. Oke. Selanjutnya tujuan penelitian ya di sini kita bagi menjadi untuk penulis ya, instansi, perguruan tinggi, serta untuk pihak lain. Jadi kurang Wow. lebih ini yang kita Ini maaf Pak Aswin, ini ya. keliru nulisnya ya. Tujuan itu tujuan, bukan untuk penulis instansi lain. Tujuannya adalah menganalisis pengaruh uh, pengembang karir dan komitmen. Ya, lalu yang untuk ini manfaat nantinya. Oke, Saya saya skip aja. Go. ya Pak. Terima kasih Pak. Hmm. Oke, next Pak Zakaria. Pak Suryawan. Baik, terima kasih. Terkait pengembangan karir, di sini ada dua ahli. Menurut Dublin dalam hukum negara, pengembangan karir merupakan tindakan yang di dalam ruang lingkup kekaryawanan yang membantu karyawan merencanakan masa depan karir mereka di perusahaan. Kemudian ahli kedua, Marwansyah, tahun 2016, mengumumkan bahwa pengembangan karir adalah serangkaian langkah dan aktivitas yang diambil oleh seseorang untuk mewujudkan. Kemudian pengembangan karir secara individu dan organisasi, menurut Ali Andoko tahun 2015, proses pengembangan karir dimulai dengan individu karir itu sendiri dan setiap orang bertanggung jawab atas pengembangan kemajuan karirnya sendiri. Kemudian komitmen karyawan, pandangan tentang komitmen karyawan berbeda dari masing-masing ahli. Namun secara umum komitmen karyawan merujuk pada tingkat kesetiaan dan komitmen karyawan terhadap organisasi. Oke, next. Oke, poinnya udah dapat Pak. Monggo lanjut. Hmm? Nah, di sini ada 3 penelitian terdahulu. Yang pertama dengan judul The Relationship Between Career Growth. Kemudian metodenya itu analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Ini dan nomor 3 sama metode yang digunakan. Kemudian keterkaitannya dengan topik mini tesis yaitu analisis regresi digunakan untuk mengeksplorasi pengaruh pertumbuhan karir terhadap berbagai aspek komitmen organisasi. Kemudian di judul yang kedua, metode yang digunakan yaitu analisis empiris dengan varian turunan SPSS 22. Kemudian keterkaitannya dengan topik mini tesis yaitu hubungan pertumbuhan karir X dan komitmen afektif atau Y. Kemudian yang ketiga sama seperti yang pertama menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Jadi ini keterkaitannya dengan tesis. Poinnya udah dapat Pak. Monggo lanjut. Baik, silakan Pak Ilva. Ya, terima kasih Pak. Jadi kita lanjutkan dengan kerangka berpikir ya. Yang pertama, awal kita melakukan analisis terhadap latar belakang pengembangan karir ya di PT XYZ. Kemudian kita melakukan kajian studi literatur, landasan teori. Yang pertama kita dari Sulistiati dan Rosidah 2009 serta Dharma 2003. Kemudian kita juga melakukan kajian literatur terhadap penelitian yang terdahulu ya, dari yang sebelumnya disebutkan Pak Suryawan tadi. Kemudian kita menentukan variabel, jadi variabel pengembangan karir, perencanaan karir, manajemen karir, serta variabel dependennya berupa komitmen. Kemudian selanjutnya kita melakukan survei, kemudian melakukan analisis secara kuantitatif yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, kemudian juga uji hipotesis. Dari hasil itu kita melakukan kajian dan pembahasan sehingga kita mendapatkan kesimpulan dan saran. Next. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Oh, masih hipotesis. Ya, ini hipotesis dari kami. Jadi
pengembangan karir ini berupa dua ya, ada perencanaan karir dan manajemen karir. Itu hipotesisnya berpengaruh secara parsial terhadap komitmen, kemudian manajemen karirnya sendiri itu berpengaruh secara dominan terhadap komitmen. Next. Baik, izin melanjutkan Pak. Berikutnya terkait populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Nah, ini terkait tempat penelitian. PT SCZ ini merupakan perusahaan jasa pelayanan ya, yang mengelola pelabuhan Kuala Tanjung multipurpose terminal, yaitu pelabuhan di daerah Sumatera Utara ya, yang memiliki pelayanan diantaranya peti emas, curah cair, dan general cargo. Nah, kemudian populasi dan sampel yang diambil ini adalah karyawan PT SYZ, ini sebanyak 30 karyawan. Kemudian teknik pengambilan sampelnya ini menggunakan teknik simple random sampling ya, dengan membagikan kuesioner kepada 30 karyawan tersebut. Kemudian sumber datanya, data primernya ini adalah berupa tanggapan dari para karyawan PT SYZ terkait pengembangan karir dalam bentuk pengisian daftar pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner yang telah diberikan. Dan teknik pengumpulan datanya kita membagikan secara pribadi ya, man to man, kemudian dalam bentuk elektronik ya. Oke, sudah tertangkap. Lanjut. Nah, kemudian berikut variabel penelitiannya dan teknik analisis datanya. Jadi terkait pengembangan karir ini variabelnya berupa variabel bebas, ada perencanaan karir dan manajemen karir. Kemudian indikatornya ada beberapa poin ya. Pertama terkait bagaimana individu merencanakan mewujudkan karirnya, kemudian bagaimana individu mengetahui keterampilan dan kepentingan peluang serta hambatan karirnya. Kemudian juga bagaimana organisasi melakukan promosi jembatan dan selanjutnya. Nah, kemudian terkait yang kedua, komitmen, ada beberapa variabel terikat ya, terkait konsistensi, keterlibatan, dan tanggap. Nah, kemudian untuk metode pengujian instrumen ini ada terkait uji validitas, kemudian reliabilitas, dan uji asumsi klasik ya, berupa normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedasitas. Nah, untuk teknik analisis datanya, pertama dengan analisis linear berganda, dan uji hipotesisnya dengan uji sudah tertangkap ya, monggo lanjut. Dominan, baik Pak. Oke, lanjut Mas Paskalis. Oke, terima kasih. Izin melanjutkan Pak Bus dan rekan-rekan sekalian terkait dengan hasil pembahasan di mana tadi sudah disampaikan oleh Mas Zakaria bahwa untuk karakteristik responden ini melibatkan 30 orang di mana sebarannya dominan laki-laki Pak, 22 orang dan sisanya perempuan. Kemudian untuk masa kerja dari pegawai di sini mayoritas ini di atas 10 tahun dengan persentase sekitar 60% atau jumlahnya 18 orang. Terkait dengan pendidikan terakhir dari 30 responden ini tersebar cukup merata ya, tetapi yang bisa dilihat bahwa yang S1. Betul Pak, yang dominan adalah S1. Next. Nah, ini adalah hasil dari feedback terhadap kuesioner yang kami bagikan, di mana interpretasi skor rata-rata yang kami gunakan sesuai dengan tabel yang ada di pojok kiri atas. Dan untuk variabel perencanaan karir, di sini maksudnya perencanaan karir adalah upaya dari suatu individu ya atau pegawai untuk mengupayakan perbaikan karirnya. Jadi lebih ke arah upaya dari pegawai tersebut. Ini yang disebut sebagai perencanaan karir. Nah, di sini kalau dilihat ada 9 pertanyaan di mana ada kedua klaster. Dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 5 ini lebih ke arah bagaimana pegawai tersebut memandang dirinya. Kemudian pertanyaan 4 sisanya itu kaitannya dengan bagaimana dirinya untuk memandang peluang yang ada di luar seperti itu. Dan di sini setelah di rata-rata kita peroleh angka 3,904 untuk yang variabel perencanaan karir, variabel independen yang pertama. Ini masuk dalam kategori nilainya cukup baik. Kemudian untuk yang manajemen karir ini adalah review atau feedback dari pegawai terkait bagaimana perusahaan dalam merencanakan karir pegawainya. Jadi ini adalah feedback yang diperoleh di mana ada 16 pertanyaan yang kami sebarkan, dan ini terdiri dari
tiga klaster pertanyaan, di mana pertanyaan pertama sampai dengan ketiga ini kaitannya dengan bagaimana melihat promosi, kemudian 7 pertanyaan lainnya ini adalah kaitannya dengan bagaimana perusahaan mengelola karir, kemudian 6 pertanyaan terakhir ini ada kaitannya dengan bagaimana arus informasi atau kemudahan ya dalam mendapatkan informasi, kemudian juga kesempatan-kesempatan terkait dengan perbaikan karir. Nah, di sini angkanya 3,7, ini juga nilainya baik. Next. Kemudian untuk variabel Y, ini variabel yang dependennya, di mana untuk variabel Y adalah komitmen. Di sini rata-rata kita dapatkan nilai 4. Dan dalam pengujian untuk validitasnya atau kebenaran datanya, di sini kita lihat bahwa nilai R tabel untuk semua pertanyaan yang telah dibagikan itu nilainya untuk rata-rata di tiap-tiap klasternya itu nilainya lebih tinggi dari R tabel yang ada di 0,36. Jadi ini nilainya adalah valid dengan signifikan yang lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk uji reliabilitas atau kestabilan jawaban ini juga di atas dari koefisien Cronbach's ya yang di 0,6. Jadi semuanya di atas 0,6 dan ini juga valid. Next. Dalam pengujian di sini kami menggunakan asumsi klasik yang sudah ada dan nilainya juga baik. Dan di sini dilakukan pengujian menggunakan analisa regresi linear berganda, di mana hasilnya sesuai dengan tabel yang tertera di sini. Dalam tabel ini kita lihat bahwa untuk perencanaan karir dan juga manajemen karir ini signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05, sehingga ini sangat signifikan. Kemudian kalau diperhatikan juga di sini ada F tabel sama T tabel, ini juga nilainya 3,06 dan 1,9, di mana untuk sudah ketangkep Pak. Siap. Lanjut Pak. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan kami terkait dengan hipotesis 1, 2 dan hasilnya. Demikian, monggo Mas Ridwan. Ya. Oke, izin melanjutkan Pak Gus terkait dengan hasil pengujian atau hasil uji yang telah dilakukan. Untuk pengaruh perencanaan karir terhadap kompetensi karyawan, karena nilai signifikansi T lebih kecil dari alfa dan nilai T hitung lebih besar dari tabel, maka variabel perencanaan karir memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen karyawan. Sedangkan terkait pengaruh manajemen karir terhadap komitmen karyawan memiliki pengaruh positif dan signifikan. Sedangkan pada pengaruh perencanaan karir dan manajemen karir terhadap komitmen karyawan, untuk pengembangan karir yang terjadi perencanaan karir dan karir terhadap karyawan juga memiliki pengaruh yang simultan dan positif. Kemudian implikasi terhadap hasil penelitian, maka dari hasil analisis karena hasil dari koefisien sebesar 0,7177, maka dengan kata lain 82,3% variabel kompetensi karyawan dipengaruhi oleh variabel yang lain. Sehingga perusahaan dan karyawan harus saling berkolaborasi dalam membuat program pengembangan karir. Perusahaan juga harus memberikan pendampingan terhadap perencanaan karir yang dibuat oleh karyawan sehingga karyawan dapat mengembangkan karirnya sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Selanjutnya Mas, terkait dengan kesimpulan, ada 2 poin utama di mana pengembangan karir yang terdiri dari perencanaan karir dan manajemen karir berpengaruh secara simultan terhadap kompetensi karyawan PT XYZ dan berpengaruh secara parsial. Yang kedua, pengembangan karir yang dominan mempengaruhi kompetensi karyawan PT XYZ adalah perencanaan karir. Sedangkan saran yang diberikan kepada perusahaan PT XYZ yang pertama, saran enggak usah Pak. Oh enggak usah. Oke. Silakan stop share dulu. Saya beri kesempatan 1 pertanyaan dari audiens. Oh, yang sudah bertanya jangan Pak Zakaria nih, yang kelompok lain, jangan kelompoknya sendiri. Baru bertanya, tadi kami waktu mau present Pak, angkat tangan semua Pak, biar. Oh, yang tanda tangan tadi. Iya. Monggo, sambil di stop share dulu Pak. Ya, bisa kelihatan. 1 penanya